Tapi kebanyakan itu tanah ya, kebanyakan tanah beserta apa-apa yang di atas tanah. Yang kemudian dua orang tersebut, salah satunya menjual itu bagiannya. Bagiannya dijual. Maka orang yang menjual bagiannya ketika dibeli oleh seseorang, maka yang partnernya pertama atau rekannya yang pertama itu boleh membeli dari orang yang barusan beli tanah tadi. Contoh gampangnya, Z, Amr, Bakar. Z sama Amr punya satu atau kongsi atau join ya. Joinan atau patungan beli tanah. Nah, dua orang ini namanya partner. Partner pertama si Z, partner kedua si Amr. Lalu kemudian punyanya ini belum dibagi. Ya. Ada yang mengatakan walaupun sudah dibagi. Ya. Lalu kemudian si Bakar membeli tanahnya si Amr. Ketika si Bakar membeli tanahnya si Amr dan si Z tahu, maka boleh bagi si Z untuk membeli langsung dengan paksa. Dan wajib untuk si Bakar menjual tanah tersebut kepada si Z. Kenapa? Karena si Z lebih berhak untuk tanah tersebut. Walaupun nanti si Amr mengatakan, "Duh, gak bisa, ini saya jualnya begini, gak bisa." Ya. Si Bakar gak boleh nolak, harus menjual itu tanahnya kepada si Zaid. Nah, itu syuf'ah, dan itu tidak terjadi kecuali kepada barang yang tidak bisa dipindahkan. Ya, yang tidak dipindahkan. Lalu kemudian ini persyaratan al-masyfu'i minhu, persyaratan daripada al-masyfu' minhu. Ta'akhuru sababi milkihi an sababi milki syafi'. Syarat daripada al-masyfu' minhu adalah ta'akhuri sababi milkihi, akhirnya atau lambatnya sebab kepemilikannya dari sebab kepemilikan asy-syafi'. Asy-syafi' itu kemarin sudah dibahas. Asy-syafi' itu adalah orang yang partner pertama, yang mau membeli tanah dari masyfu', yang membeli daripada al-masyfu', masyfu' minhu, yang daripada masyfu' minhu. Jadi barang tersebut gambarannya si Z sama si Amr, partner satu tanah. Lalu kemudian si Amr, si Amr menjual tanahnya atau bagiannya kepada si Bakar. Contoh-contoh gampang-gampangannya gini. Ada namanya Budi, ada yang namanya Ali, ada yang namanya Ahmad. Ahmad sama Ali punya tanah satu, luasnya 1 hektar. Dua orang ini ya jadikan jadi 1 hektar. Masing-masing berarti setengah hektar. Lalu punyanya si Ali dijual kepada si Budi. Sambil mengatakan, "Ini Bud, saya jual punya saya." Oh ya sudah, dibeli sama si Budi. Pemilik pertamanya, pihak yang pertama, yaitu si Ahmad, masih ada. Si Ali ngelangkai Ahmad menjual tanahnya kepada si Budi. Nah, kepemilikan Budi berarti terakhir. Sedangkan kepemilikan si Ahmad itu lebih pertama. Paham ya? Lebih pertama. Maka si Ahmad boleh untuk mengambil punyanya si Budi. Boleh.
Ada permasalahannya seperti sekarang kayak gini. Dua-dua jual tanah. Ahmad sama Ali jual tanah. Ahmad sama si Ali jual tanah. Lalu si Ahmad jual kepada misalnya si Imron. Ahmad jual ke Imron pada hari Senin dengan syarat khiyar. Khiyar itu artinya boleh balik dalam masa 3 hari, kalau nggak cocok balik. Itu namanya khiyar. Ya. Apa namanya? Ya kayak garansi gitulah. Ya tapi itu kayak gitu. Si Ali jual kepada si Budi cash. Tapi bedanya kalau si Ahmad jual kepada si Imron tadi hari Senin, si Ali jual kepada si Budi harinya hari Selasa. Yang menjadi pertanyaan, tapi cash ya. Sedangkan si Ahmad nggak cash, masih belum cash ini. Tapi sudah transaksi. Khiyarnya nanti setelah 3 hari cocok dibayar. Si siapa namanya? Si Ali jual kepada si Budi cash hari Selasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah syarik atau partner pertama dan siapa partner terakhir? Di sini, mana yang transaksi dulu, dialah si pemilik pertama atau syarik al-godim. Sedangkan yang transaksinya walaupun cash kontan, tapi kalau dia harinya beda, ini satu Senin, satunya Selasa. Walaupun ini cash dan ini masih tempo atau masih nunggu waktu khiyar, dilihat siapa tahu ada app-nya atau ada, maka tetap si pertama itu yang transaksi. Bukan masalahnya untuk siapa yang pertama bayar. Nah, ketika si Budi didatangi oleh si Imron mengatakan, "Duh, saya ini beli sama Ahmad," katanya. "Duh, tapi kan kamu khiyar." "Iya, tapi saya transaksi pertama." Si Imron boleh mendatangi si Budi sambil mengatakan, "Sekarang kamu harus jual punyamu kepada saya." Kenapa? Karena di posisi tersebut Ahmad Ali gugur. Sekarang yang jadi partner pertama dan partner kedua adalah si Imron sama si Budi. Yang dahulu menjadi syarikil qadim. Syarikil qadim itu partner yang pertama adalah si Imron, karena si Imron sudah transaksi terlebih dahulu. Walaupun si Budi nantinya itu belinya cash. Paham ya? Walaupun si Budi bayarnya cash. Itu kan si Imron kan belum bayar. Walaupun belum bayar, al-ibrah dengan akadnya, bukan dengan bayarannya. Ya. Nah, kalau nanti Imron nggak bayar dan kemudian dibatalkan, selesai. Berarti nanti si Budi lah yang menjadi syarikil godim atau partner pertama. Tapi karena belum ada pembatalan, maka si Imron adalah partner pertama dan si Budi adalah partner baru. Imron datang, dolen dolen tanah itu. Lo gak bisa ini loh, saya ini syarikil godim. Saya lebih dahulu memiliki kepemilikan tanah ini dan kamu kan barusan. Loh, saya cash, gak bisa transaksinya sekarang. Maka boleh si Imron membeli dengan paksa. Dan si Budi wajib untuk menjual. Wajib untuk menjual. Ini syuf'ah. Tapi kenyataannya di kehidupan nyata, iya, bukan cuma yang cash duluan, hatta cash karo-karo tetap gak gelem. Itu kehidupan nyatanya. Makanya saya kemarin duduk sama satu orang notaris senior. Bahkan dia itu jadi pengisi seminar hukum. Dia advokat juga dan lain sebagainya. Saya duduk sharing juga. Sharing itu kurang lebih hampir 3 jam.
duduk sama beliau. Ya, beliau bahasnya masalah perdata, saya mau saya kompres kepada syariat. Ternyata luar biasa. Bodoh-bodoh kalah, sama-sama kalahnya sama manusia. Ya. Si notaris beliau itu sampai edek-edek loh. Itu dipikir hukum-hukum itu semuanya berlaku. Gak berlaku katanya. Dalam misalnya ada buku tebal segini, separuh 50%, bahkan lebih daripada 50% itu gak berlaku. Ya, gak berlaku. Wah, beliau ngasih contohnya itu gono gini. Ngerti gono gini ya? Ya. Gono gini itu saya tanya, loh gono gini itu gimana? Pengaplikasiannya? Apakah itu setelah akad, setelah pernikahan, harta yang dibeli atau harta yang dimiliki setelah pernikahan, ataupun walaupun sebelum nikah? Kata beliau setelah pernikahan. Oke, berarti harta gono gini itu gimana ini? Nah, beliau cerita, termasuk harta gono gini itu apapun yang dibeli oleh si suami itu adalah haknya istri juga. Ya, kan itu ya. Tapi tidak tahu apakah yang si perempuan gitu juga. Ternyata si perempuan gitu juga. Jadi kalau si perempuan itu beli barang, ya, soal istri beli barang mobil. Nah, mobil itu separuhnya punyanya suami. Begitu juga suami. Ini kalau dibicarakan di satu forum suami istri, mulai teko forum itu podo-podo medit. Medit-meditan, enten-tenan. Ayo sampean dhisik hinduku, ayo kuat-kuatan. Seperti itu. Wah, itu luar biasa. Tapi dipakai enggak? Enggak dipakai. Yang jadi pertanyaan, kalau misalnya istri sampean punya emas atau punya cincin berlian, jualnya apa perlu ngomong sama sampean? Enggak perlu. Digawa, dikadekna dhewe, didol dhewe, duweke diempek dhewe. Kenapa enggak ngomong sama suami? Kan itu ada haknya suami. Ternyata apa? Gono gini pun enggak berlaku. Gono gini kan wis pegatan baru dibahas. Ya, baru dibahas. Kenapa? Karena kalau sudah cerai itu tukaran. Wis nek iso kon tak miskinno. Kon tak melaratno. Si suami begitu juga. Wah, sampai di viral itu di Kalimantan, ya, itu rumah sudah dibangun bagus, dihancur romane itu. Itu temenan viral itu. Dihancur romane omah itu. Padahal sudah bangun dengan uang kurang lebih 300 juta. Dihancur romane. Nah, itu ya, itu salah satunya. Begitu juga banyak tentang seperti ini, muamalah seperti ini. Tidak berlaku. Cuman kita ini sebagai orang muslim, kita ini adalah harus taat, harus pasrah, harus berserah diri. Syariatnya begini, maka jaga. Orang yang tidak berlaku syuf'ah itu tidak dijalankan dan kita paham, itu hukumnya haram. Nah, kalau haram bagaimana? Sebagaimana haramnya antum meninggalkan sholat, begitu juga antum meninggalkan syuf'ah. Keharamannya itu kurang lebih sama, podo-podo kena dosoi. Cuman orang dianggap remeh. Ya. Nah itu masalah syuf'ah. Di sini katakan catatan kaki nomor 2, kama bi wa mahar. Ya, catatan kaki berapa? 3. Falau ba'a ahadu syarikan nasibahu bi syartil khiyar. Andaikan salah seorang daripada dua sekutu ini, dua partner ini, salah satunya memberi dengan khiyar dan satu lagi dengan la ufaба al-akhar nasibahu fi zamanil khiyar. Dan ketika zamannya khiyar, masa khiyar ini yaitu 3 hari, ya. Enggak taunya si satu lagi jual kepada orang lain. Ya. Satu lagi jual kepada orang lain dengan cash. Fasyuf'a lil mustaril awal, maka syuf'a, haknya syuf'a itu di zaman khiyar bai'al bat itu bai' yang deal gitu ya. Maka asyuf'ah, haknya syuf'ah, hak ngambil beli paksa itu limus syaril awal, bagi pembeli yang pertama, yaitu yang masih khiyar tadi itu. Litaqaddumi sebab milkihi ala sebab milki tsani, karena terdahulunya sebab kepemilikan yang pertama di atas sebab kepemilikan kedua.
La litsani, bukan kepemilikan hak syuf'ah itu untuk yang kedua walaupun sudah cash. Wa in ta'akhkhara an mulkihi malakal milkul awal, dita'akhkharu sebab memiliki ansab. Karena penyebabnya kepemilikannya itu lebih terlambat dibandingkan yang pertama. Jadi seperti itu. Ya. Suratus syuf'ah, gambarannya syuf'ah. Suratus syuf'ah an yakuna baina Zaidin, hendaknya antara si Zaid wa Amrin dan Amr, darun, suatu rumah yang besar ya. Fayabi'u Zaidun, maka yang menjual si Zaid hissatahu, bagiannya, minha, minad dar, yaitu dari tempat atau rumah tersebut, min bakrin, dari ya, dijualnya untuk si bakar. Fayaqulu Amrun li Bakar, maka si Amr mengatakan si Bakar, akhadtu hissataka, saya mengambil bagianmu bisyuf'ah, dengan hak syuf'ah saya. Hak syuf'ah saya. Wa yakbitu Bakrun, maka si Bakar menerima ats-tsaman, duit tersebut sebagai gantinya. Kalau si Bakar tadi belinya dari si Z harganya 1 miliar, ya si Bakar, si Amr harus menjoki 1 miliar juga. Oh nggak bisa, ini harganya, loh saya ini saya belinya 1 miliar kok. Tanya itu si Z. Saya miliar. Ya. Tapi nanti itu di situ ada permasalahan harga mithil. Thamanul mithil. Ya, thaman al-mithil. Itu kalau nanti kemudian ada permasalahan di uangnya. Ada permasalahan di uangnya. Itu ada nanti insya Allah. Memang jarang orang yang mau seperti itu. Misalnya di daerah kayak Mas Mansur ini, ya, daerah Ampel ini, daerah kayak Mas Mansur ini saya tanya sama orang apa namanya, apa sih bagian properti atau apa itu, ya, itu saya tanya harga tanah paling mahal se-Surabaya itu di Mas Mansur, di Ampel lah. Harga tanah paling mahal se-Surabaya. Masih jalan Tunjungan sik kalah ini. Itu berkati wali rek. Berkati wali. Kota tuanya sana. Desa tua sini. Itu. Lalu kemudian bagaimana? Di sini tanahnya anggap saja, saya nggak tahu per meternya misalnya berapa, antara 12-15 sampai ya. Kalau jalan raya ini mahal. Anggap 20 juta per meter. 20 juta per meter. Ketika masalah pembelian syuf'ah ini, si Bakar beli sama si Z harganya mencit tinggi, lebih daripada 20 juta per meter, anggap aja 30 juta per meter. Lalu si Amr datang kepada si Bakar yang beli tanah tadi tersebut dengan harga yang sangat tinggi, 30 juta per meter. Saya beli dengan harga berapa? Ya seperti anunya, harganya 20 juta. Nanti si Bakar ngomong, "Gua nggak bisa, saya 30 juta." Nanti permasalahan tersebut, itu setiap permasalahan muamalah itu nanti ada yang namanya kembalinya ke hakim. Kembalinya ke hakim. Ada yang nggak kembali ke hakim, tapi dengan nama sulh. Itu sulh sudah kita bahas loh itu sulh itu. Sulh itu apa? Kalau bahasa kerennya itu adalah kekeluargaan, kompromi, kekeluargaan, musyawarah kayak gitu ya, kekeluargaan. Udah iso aku ngene ya gelem sampe ngambil jalan tengahnya berapa? Sudah 25 juta. Loh kan satu rugi ya, satu yang penting dapat duit. Nah, satu nggak dapat pahala. Nggak dapat dosa karena jualnya. Ya satu ya kayak gitulah. Itu namanya kompromi. Itu musyawarah seperti itu. Fa yaqulu Amr li Bakar, maka Amr kepada Bakar mengatakan, "Saya ambil bagianmu dengan hakku sebagai syuf'ah." Wa yakbitu Bakrun tsaman, dan kemudian si Bakar nerima duit, au yarda bi kaunihi fi dhimmati Amrin, atau si Bakar itu nerima ya, rela dengan dhimmati Amrin, yaitu mungkin bayarnya tempo. Saya ambil tapi bayar tempo ya. Dan harus si Bakar harus dengan kerelaan si Bakar.
Au yaqdi lahul qadhi bisyuf'ah, atau yang qadhi yaitu hakim itu menetapkan kepada si Amr untuk mengambil hak syuf'ahnya. Keputusannya nanti kepada si qadhi. Itu semuanya seperti itu. Dan syuf'ah ini memang jarang, tapi bukan nggak ada, ada. Jarang tapi bukan nggak ada, tapi tetap ada. Nah, kemudian kita masuk ke bab selanjutnya. Ini bab, wah ini bab luar biasa. Termasuk salah satunya bab ini banyak dikaji, dibahas. Bukan cuman dalam urusan muamalah perorangan, tapi juga masalah urusan dengan perbankan. Ya, dengan perbankan. Apa itu? Bab selanjutnya adalah bab tentang al-qirad. Al-qirad. Apa itu al-qirad? Al-qirad lughatan mushtaqun min al-qard. Al-qirad itu adalah secara bahasa terambil daripada al-qard. Apa itu al-qard? Al-qard itu al-qata'. Miqrad. Miqrad itu alat memotong. Gunting, bisa kotokan kuku dan lain sebagainya. Itu namanya miqrad. Kalau gardnya adalah al-qata', yaitu memotong. Istuqa minhu, diambil darinya li'annal malik, karena si pemilik. Nah, di sini ada beberapa lakon. Nah, saya katakan lakon berarti apa? Rukun. Pelakunya biasanya 2 orang. Pemilik sama amil. Ya, pemilik sama amil. Gambarannya supaya enteng tak kayak gambarannya di sini. Saya punya duit atau saya punya barang. Saya punya duit atau saya punya barang. Saya panggil satu orang misalnya. Ya, orang tersebut saya bilang, ini saya punya barang, kalau kamu mau, ini jualkan ini barang, nanti keuntungannya bagi 2. Paham ya? Gampang kan? Gampang. Tapi ini ternyata luas. Termasuk salah satunya adalah ketika antum ya, masuk ke bank syariah dengan alasan bagi hasil. Bukan barangnya yang dijual, tapi antum punya duit. Paham? Antum punya duit, antum datang. Karena al-qirad ini dalam bahasa lain adalah mudharabah namanya. Mudharabah atau bagi hasil. Antum punya duit, antum masukkan ke bank, nanti bank yang apa? Yang ngelola. Dipakai oleh bank tersebut mungkin untuk apa, dapat keuntungan. Maka keuntungan tersebut dibagi menjadi 2. Entah itu apa, bagaimana. Begitu juga bukan untungnya saja. Ya. Nah kalau rugi bagaimana? Ya nggak dapat antum. Tapi duitnya tetap ada. Sebagian ulama mengatakan bank yang seperti ini cuman kedok katanya. Bank syariah itu cuman kedok. Termasuk orang yang keras dengan ini adalah guru kita Al-Habib Ali Masyhur bin Hafid, Mufti Tarim. Mufti Kota Tarim. Beliau itu termasuk mengatakan, "Alah, mudharabah itu sama aja. Cuman kedoknya aja mudharabah." Oh, dengan alasannya beliau sangat dalam ya. Gitu. Dan beliau ngomong kayak gitu bukan sembarangan, mufti Tarim. Mufti itu kata Tarim. Wali-wali nek kate takok apa masalah ya akhirnya yang mufti ini yang Tarim. Ya. Nah itu. Nah, kemudian hal ini juga pernah dilakukan oleh siapa? Oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjualkan barangnya Sayyidatina Khadijah. Ketika menjual Sayyidatina Khadijah itu namanya qirad namanya. Itu namanya apa? Qirad. Di sini dikatakan wa kanat Sayyidatu Khadijah. Adapun Sayyidatina Khadijah, ini qirad ini bukan zamannya Rasul SAW, enggak, itu mulai zaman dulu. Mulai zaman jahiliyah sudah ada yang namanya qirad. Termasuk syariat qadimah, syariat yang terdahulu. Wa kanu fil jahiliyah yugaridur rajul ar-rajula al-akhar. Ya. Adapun ini termasuk amal qablal Islam. Di waktu jahiliyah orang-orang itu yang melakukannya seperti itu. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika diminta untuk
menjualkan barang dagangannya Sayyidatina Khadijah itu belum ada syariat Islam. Itu tapi pakai cara-cara terdahulu. Wa yu'tiyahu maluhu liyatajir bih, dan memberikan hartanya untuk dijual belikan atau diperniagakan. Ala nasib minar ribih, untuk mendapatkan bagian daripada ribih. Nah, nanti itu ada pembahasannya, permasalahannya. Nanti kalau orang jualkan barang sudah ditentukan. Iki regane sakmene. Ya, nanti jual segini aja karena ada keuntungannya. Ini repot. Ya, ini repot. Ada orang jual misalnya, ya, jual sarung atau baju koko ini ya, atau sarung. Sarung itu dijual dengan harga standarnya misalnya 250 atau 150.000. Dijual belikan oleh seseorang, iki 150. Jual. Nah, harganya dari saya sekian. Nanti bisa untungnya dibagi. Itu enak. Tapi tidak, yang bawa barang itu jualnya dengan nilai tinggi. Sehingga barang yang harusnya laku menjadi enggak laku. Ini ada pembahasannya nanti. Coba susur ya, pembahasannya apa, artinya apa, hukumnya apa. Enggak sabar. Ketemu ono jalan nih ya. Akhirnya dadak-dadakan kok malah ya. Al-ajalah minasyaitan katanya. Man ista'jala qabla awanihi uqibah bihirmanihi. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka yang dia dapatkan adalah hirman. Apa itu hirman itu? Diharamkan hasilnya. Diharamkan hasilnya. Itu termasuk kaidah-kaidah. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti kalau ada waktu, kalau ada semangat, ya, bukan cuma waktu, semangat juga. Kita belajar tentang qawaid, akidah, kaidah-kaidah. Ya. Itu penting. Ya. Ini ada semangat. Kadang-kadang pengajian yang jarang itu semangatnya kurang. Ya, saya pernah buka pengajian apa jenis? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis itu apa? Usul hadis kayak gitu-gitu tuh. Mustalah al-hadis. Mustalah al-hadis. Buka mustalah hadis melaku sik rong wulan bu, pirang wulan, 3 wulan bu bulan. Merotol. Ya. Tambah hilang padahal semangat iki ilmu kok ngene iki lho jarang. Nek ndak pesantren enggak oleh. Kalau enggak masuk pesantren enggak dapet. Eman, mlebu. Ya. Sprotol. Ya karena memang ada salah satunya tempatnya jauh. Di tempat ikan apa? Mungsing, ya. Ikan mungsing. Iya, tempatnya ikan mungsing. Jauh, Beb. Di masjid. Nah, enggak di rumah. Tuh. Padahal suguhannya enak loh, soto. Qawaid itu juga gitu ya. Qawaid atau usulul fiqh dan qawaid dan lain sebagainya itu juga repot kecuali kalau ada semangat. Kalau di pondok semangat gak semangat kudu hadir, kalau tidak hadir kan di absen. Itu. Kemudian begitu juga Sayyidatina Khadijah ya tadi ya. Di sini riwayat wa mudharabah ma'khudh min ad-darab fil ard. Termasuk al-mudharabah. Bukan mudharabah teman-teman ya. Daraba yatadarab mudharabah antuan ya. Apa mudharabah ma'khudatun, terambil kalimat mudharabah min ad-darab fil ard. Ya. Yadribuna fil ard yabtaghuna min fadlillah. Itu memotong jalan atau berpergian untuk mencari rezeki. Wa huwa as-safar litijarah, yaitu perjalanan untuk tijarah. Bisyahid qaulihi ta'ala, dengan kesaksian ucapan firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa laysa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah.
Itu apa namanya? Mudharabah atau melakukan perjalanan untuk mencari rezeki. Makanya kadang-kadang anak bojo ditinggal ya cari rezeki. Padahal ono amalane rezekine sing ndeleki dudu wong sing ndeleki rezeki. Mudeng arek. Hah? Bukan orangnya cari rezeki tapi rezekinya mencari orangnya. Makanya kalau sembahyang sholat duha ya, sebelumnya diniati. Ya, saya ini penganut madhab Imam Maliki dalam rezeki. Kalau dalam rezeki Imam Malik, kalau dalam syariatnya Imam Syafi'i. Paham ya? Baik. Dan kenyataannya kalau ada ngomong wah nggak bisa, lo buktinya sampai saya kayak urip kok. HP ku loro api-api. Aku alhamdulillah enak, mangan enak, ini enak, itu enak, itu enak. Kenapa? Karena saya cuma duduk ngenteni rezeki, rezekiku teko kok. Paling enggak wong sing ngundang teko sowan nang omah ngono. Nah, itu alhamdulillah wa syukurillah. Nah, makanya itu salah satunya tuh. Terus enggak usah ngincer rezeki, malah dipala Allah dikompas, dipala itu enggak usah. Ya, cuman cukup doa ya Allah kalau ada dosa ampuni ya Rabb. Ya. Sisanya Allah itu sudah memiliki sifat-sifat yang mulia. Enggak akhirnya fikih dadi tasawuf itu. Ya. Kalau kepingin tasawufnya ya malam besok. Ya, termasuk apa doanya bagaimana? Termasuk doanya salat duha, Allahumma inna duhauka dan lain sebagainya. Allahumma in kana rizqi fis sama, ya Allah kalau rezeki saya di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan. Kalau jauh dekatkan, kalau sedikit banyakkan. Loh, itu kan nggak bertentangan dengan sifat-sifatnya Allah. Ya enggak? Dan apabila banyak dosanya ampuni, kalau banyak kesalahannya maafkan. Ya. Wanggulhu ilayya haitsu ma kuntu, pindahkan rezeki saya di mana saya berada dan jangan dipindahkan saya di mana rezeki berada. Lalu kemudian wa in kana fi yadi khalqik, kalau ada di tangannya, kalau rezeki saya ada di tangannya orang, fasakhirhu li, maka giring orang tersebut ke saya. Wah, ini mantap iki doane kira. Hah? Awas mulai kok WhatsApp Beb, doanya tadi Beb. Kalau doanya tadi dicek ya HP ini telu, ono siaran nih kok. Rekam digitalnya sudah ada. Ya. Itu. Wa barik lana fi jami'i dzalik bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa izzatika wa tuslanik. Atini ma ataita bihi barika salihin rabbika arhamur rahimin. Selesai begitu ya Allah ya Musdia ya Allah ya Razzaq ya Musdi ya Mu'id ya Mubdi ya Mu'ti la tubdi ya Razzaq ya Musdi ya Mu'id ya Mubdi ya Mu'ti la tubdi ya Razzaq ya Musdi ya Mu'id ya Mubdi ya Mu'ti la tubdi. Selesai. Ya itu ijazahnya dari Habib Umar sama Habib Abu Bakar masyhur. Dua orang, Habib Umar bin Hafid sama Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur. Allah yarhamah. Gampang nggak? Gampang. Pokoknya istiqomahnya sholatnya, jangan sampai doa tok sembayang enggak, doa dibocor. Ya, jadi seperti itu. Itu darab. Yadribuna fil ard. Kemudian arkanul wa huwa al-qata' wa syar'an, dan secara syariat tauqilu malik, perwakilan seorang pemilik. Kenapa? Karena itu gambarannya cuma perwakilan. Cuman bedanya dapat duit. Bedanya dapat duit. Gitu. Bija'li malihi, dengan menjadikan hartanya biyadi akhar, di tangan orang lain, liyatajira fihi, untuk diperniagakan di dalam harta tersebut. Warribhu, dan keuntungan, mustarakun. Ya, musyarakun itu berkongsi, dibagi dua tadi ya. Bainahuma, di antara keduanya. Gitu. Nanti itu ada persyaratannya, ada asal-asalan, ya, ada asal-asalan.
Kita catatan kaki nomor 2 dikatakan tauqilu malikin ay au man yagum magamahu kal wali. Bukan cuman Malik, ada juga al-wali. Siapa wali itu? Wali itu termasuk orang yang memiliki kekuasaan dalam hartanya seseorang. Seperti ada seorang ayah miliarder meninggal punya anak bayi. Oh, bapaknya konglomerat, mati. Punya anak bayi. Laki. Berarti hartanya turun ke si laki. Si anak tadi. Tapi karena anaknya bayi, akhirnya siapa yang megang? Walinya, mungkin pamannya. Nah, si paman gak salah-salahan. Nek pamannya amanat, alhamdulillah. Nek gak amanat, entek yes. Ya. Tapi harus ada pengawas. Makanya itu penting, ada kepengawasan. Godi dan lain sebagainya. Lalu kemudian si paman ini melihat, iki kalau tidak dijalankan ini uang atau ini harta, eman. Lalu bagaimana? Maka dibuatlah uang tersebut sebagai modal perdagangan. Modal perdagangan. Dan nanti perdagangannya nggak boleh macam-macam. Kok didolo, tak kayak itu kok anu ae apa apel. Saya buat perdagangan apelnya dituku seaken-aken. Banyak, mungkin 10 ton dan lain sebagainya. Lah apel ini kan gampang rusak. Maka ini seperti ini nanti ada permasalahannya. Nah, ada permasalahannya. Sehingga si wali bisa tapi si wali tadi mengeluarkan harta anak tadi dengan maslahat. Bukan asal-asalan. Ini ada kemaslahatan di situ. Dan itu pun ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, itu wali. Kemudian termasuk juga si wali tadi itu misalnya untuk suatu mengeluarkan hartanya si anak tadi itu untuk suatu kedaruratan. Suatu kedaruratan. Jadi si wali tidak bisa asal mengeluarkan. Wali boleh nabung ke bank. Oh, iki duit iki tidak ditabung ke bank syariat untuk dapat bagi hasil, boleh. Tapi semuanya itu untuk kemaslahatan. Tauqilul malik. Perwakilan si pemilik termasuk si wali. Bijak limalihi dengan menjadikan hartanya. Bijak limalihi dengan menyembarakan. Nah, ada nanti bab namanya babul ju'alah. Sudah lewat apa belum bab ju'alah? Belum ya? Ada bab namanya bab sayembara. Menjadikan harta tersebut atau menyembarakan harta tersebut dengan cara memberikan orang supaya dapat duit atau supaya dapat bukan imbalan, supaya dapat jumlah nominal yang diinginkan. Itu namanya sayembara. Saya ngomong sama satu orang misalnya di sini. Saya pilih orang tersebut, misalnya si Imron, Bro, ini HP harganya sekian, jualkan ini. Maka si Imron menjualkan ini. Kalau Imron berhasil, maka sayembaranya sukses. Kalaupun ada keuntungan dibagi dua. Tapi kalau si Imron nggak berhasil menjual itu, berarti sayembaranya tidak sukses. Begitu juga perdagangan. Perdagangan itu kayak gitu. Kalau dagangannya sukses, lancar, habis, berarti sayembaranya sukses. Dan sayembara itu pasti dapat keuntungan. Saya ngomong, sayembara zaman biyen itu biasanya ini.
Siapa yang bisa melakukan ini maka akan saya nikahkan dengan putri saya. Berarti di sini keuntungannya apa? Kawin. Ya. Atau salah satunya mengatakan barang siapa yang bisa menyembuhkan raja akan diberikan setengah daripada kerajaan. Maliknya siapa? Raja. Amilnya siapa yang bisa? Rebehnya apa? Rebehnya adalah separuh kerajaan. Amalnya apa? Menyembuhkan. Amalnya menyembuhkan. Termasuk di sini juga adalah orang yang melakukan kerjaan tukang, borongan misalnya. Sampean kalau bisa saya kasih uang sekian, bangunkan ini. Ya. Itu namanya sayembara. Maliknya orang yang punya harta, punya duit. Amilnya si tukang. Duitnya uang borongan tadi, rebenya keuntungannya. Kerjaannya apa? Bangun rumah. Itu namanya ja'lul ju'alah. Nanti insya Allah ada babnya itu. Itu ju'alah. Dan itu termasuk bab fleksibel. Bisa masuk kemana-mana. Bisa masuk kemana-mana, termasuk seperti kirot ini ya babnya fleksibel. Bisa masuk kemana-mana ini. Kemudian bija'li malihi dengan menjadikan hartanya atau menyembarakan hartanya. Biyad aima al-ja'al, yaitu dengan menjadikan atau menyembarakan. Catatan kaki nomor 3 ya. Nomor berapa di situ? Nomor 2 al-aqd al-musahib lil ja'al, yaitu suatu akad yang diiringi dengan kalimat menjadikan atau menyembarakan. La al-ja'al wahdahu, dan tidak menjadi ja'al sendiri. Tapi akadnya ada. Kalau akad ja'alah itu sendiri, tapi kalau akad ini ada sayembaranya. Saya berikan ini barang, itu akadnya. Untuk engkau dapatkan keuntungan sekian, atau untuk engkau dapatkan dengan keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan sebesar-besarnya itu namanya ja'al. Ya, itu ju'alah. Insyaallah ada babnya nanti. Biar diakhir di tangan orang lain untuk berniaga dengannya. Dan keuntungan dibagi menjadi 2. Arkanul qirat. Rukun-rukun yang qirat. Qirat ya. Apa bahasa qirat ini kalau bahasa Indonesianya kira-kira? Ya. Al-qirat. Sittatun. Rukun-rukunnya qirat ada 6. Yang pertama malik. Siapa itu malik? Itu penjaga neraka ya. Penjaga neraka itu. Malik yaitu si pemilik barang, si pemilik harta. Yang kedua amil. Siapa itu amil? Amil di sini adalah orang yang dipasrahi barang tersebut untuk dijual, untuk diperdagangkan. Malik di sini seperti mewakil, orang yang mewakilkan. Amil di sini itu seperti wakil, orang yang dipasrahi menjadi wakil. Ya. Lalu kemudian wamalun. Kemudian hartanya, jual belinya itu pakai apa? Yang dijual apa? Gitu. Oh, yang dijual itu misalnya dia jual di counter, berarti yang dijual adalah HP beserta aksesorisnya. Itu hartanya. Wa amalun, amalannya apa? Amalannya jual beli. Amalannya membangun, amalannya ngobati dan lain sebagainya. Loh, ada ngobati? Ada. Lebih ke rumah sakit itu apa? Rumah sakit itu bukan punyanya dokter, punyanya suatu perusahaan, suatu organisasi. Rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu malik. Nanti dicari siapa yang bisa dicari dokter ini. Itu namanya amil. Paham ya? Seperti itu. Hartanya apa? Ya hartanya itu mau manfaat tempat-tempat untuk praktek. Amalnya ngobati wong. Rebenya, nah itu duit praktek, duit resep dan lain sebagainya. Rebehnya, keuntungannya nanti dibagi. Ada keuntungan untuk perusahaan atau organisasi, ada keuntungan untuk si dokter. Wasighah dan juga ya. Masuk ke bab selanjutnya, syartu malik.
persyaratan si malik, yaitu malil ghirad, harta yang pemilik harta yang diniagakan, yang dijual, yaitu sihhatu mubasyaratihi ma gharadha fihi, adalah keabsahan orang tersebut, si pemilik barang tersebut, dalam menjual barangnya sendiri. Saya punya HP. Kira-kira kalau saya jual HP sendiri, saya jual ini HP sendiri, kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Sebagaimana saya boleh menjual ini HP, saya juga boleh untuk mewakilkan atau memberikan ke orang untuk menjual. Jadi ghirad ini kurang lebih malik amil seperti muwakil dan wakil. Orang yang mewakilkan dan wakil. Seperti itu saja. Kurang lebih seperti itu. Cuma dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Oleh duit untuk. Dapat duit. Maka di sini katakan kal muwakil. Ini hukumnya seperti orang yang mewakilkan. Fayushtaratu fihi. Maka disyaratkan di dalam si malik tadi itu. Ma yushtaratu fihi. Yaitu apa yang disyaratkan di dalam muwakil. Ini bahasa Arab ini loh. Domir kepada kabeh. Fayushtaratu fihi ma yushtaratu fihi. Nah, ini tidak jeli. Kalau nggak tahu nahwunya, ya, domirnya kembali, aidnya kemana dan lain sebagainya, repot. Ya. Maka muwakil di sini dipersyaratkan fihi fi malik. Ya. Ma yushtaratu fihi, apa-apa yang dipersyaratkan fil muwakil, kepada orang yang mewakilkan. Wa yajuz an yakuna a'ma, boleh kalau si orang yang punya barang ini a'ma, ya, dia buta. Saya mau jual ini barang HP, siapa yang bisa menjualkan? Saudara yang ngomong, saya sih yang jualkan, tapi untung bagi dia, ya oke. Ya, boleh. Karena apa? Muwakil boleh. Kalau muwakil nggak boleh, orang buta punya anak perempuan nggak bisa menikah. Paham ya? Karena apa? Dia menjadi walinya boleh mewakilkan. Wakil no. Saya wakilkan kepada fulan misalnya. La safihan, tapi tidak boleh orang yang safih. Siapa itu safih? Safih itu orang yang mubadzir. Foya-foya duit dintentek no. Wala sobian, begitu juga tidak boleh bagi orang yang sobi, anak bayi atau anak kecil. Anak kecil mewakilkan, nggak bisa. Karena persyaratan orang mewakil, nggak boleh anak yang kecil. Wala majnunan, begitu juga majnun, orang gila. Oh, tokoh-tokoh ngomong dalam keadaan gilanya itu mengatakan, saya wakilkan kamu. Loh. Wes hancur wis. Itu. Wali-wali yihim. Dan kepada wali-wali mereka, yaitu walinya safi, walinya sobi, walinya majnun, ayyugaridolahum, boleh memperniagakan atau memberikan barang dagangannya untuk orang lain. Walinya. Walinya siapa? Walinya safi, walinya majnun, walinya sobi. Itu boleh. Ya juzu ida'al mal anhu indahu. Ya, memberikan untuk dijual kepada siapapun yang boleh harta tersebut ditinggalkan kepada tangannya, yaitu kepada si amil. Walahu an yushtarid lahu akthar min ujratul mithil, dan boleh bagi dia untuk mempersyaratkan lebih banyak daripada ujratul mithil. Ujratul mithil adalah uang standarnya. Ya UMR-nya lah ibaratnya ya. In lam yajid kafiyan ghairahu, kalau dia tidak mendapatkan orang yang bisa mencukupinya atau orang yang tidak bisa melakukannya. Misalnya 10 orang. Saya wali daripada anak kecil, sobi. Punya uang. Hartanya ini mau saya jual belikan. Misalnya saya walinya anak bayi yang dia itu punya tambang batu bara. Ini tambang batu bara nek ndak dipelakokno, ndak dapat duit. Enggak dapat
duit. Nah, satu-satunya cara ya harus tambang itu dikelola untuk dijual batunya. Maka saya jualkan, ini punyanya si bayi. Jual. Dapatlah duit. Tapi ada 10 orang atau 10 perusahaan, 10 broker bahasanya wong-wong itu mengatakan, wah saya harus ini, saya dapatnya sekian. Wah nggak bisa, satu nggak bisa, satu nggak bisa, satu nggak bisa. Ya, satu nggak cocok, satu nggak cocok, 10 orang nggak cocok semuanya. Maka saya boleh, di sini dikatakan, dan dia boleh mempersyaratkan bagi orang tersebut lebih banyak daripada ujroh mithil. Saya boleh mempersyaratkan uangnya dapatnya harus lebih dari sekian. Saya bayar untuk sekian. Lebih daripada uang standarnya. Kalau standarnya antara 2 orang itu 50 juta misalnya, maka saya boleh naikkan. Dipersyaratkan. Jadi pokoknya dolen kau tak 60 juta. Dari rebeh tadi loh. Paham ya? Gak apa-apa. Saya 40 kali kamu 60 misalnya. Itu boleh. Itu boleh. Itu di situ. Dan ini juga ada di dalam, ini termasuk amalia qirot, ini termasuk ibadah ya. Kenapa ibadah? Kalau dari tangan orang yang amanat itu menjadi ibadah yang luar biasa. Dan itu ada di dalam hadis di Riyadhus Shalihin. 3 orang yang yang terjebak itu runtuhan ya. Nah, itu salah satunya itu kerjaannya qirot ini. Qirot. Yaitu 1 orang, dia itu ada modal, 1 orang pengusaha, dia itu bayari pegawainya, tapi pegawainya nggak mau dibayar, malah ditabung loh. Sampean pegang dulu, Wan, sampean pegang dulu, tetap dititipno di bosnya. Bosnya disimpan, bosnya amanat. Ketika itu juga si pegawai tadi ternyata hilang, nggak tahu kemana. Setahun 2 tahun kerjaan si pengusaha tadi bangkrut, nggak punya modal kecuali duitnya pegawai tadi yang masih disimpan. Lalu kemudian ya sudah saya lakukan untuk kemaslahatan. Maslahatnya bagaimana? Uang tersebut modal dijadikan barang, lalu jual beli. Setelah jual beli lama, nggak taunya pegawai nih moro-moro teko, tiba-tiba muncul. Minta sama si bosnya, bos saya kan kemarin kapan hari itu saya kerja di sini, uang saya kan nggak pernah saya minta. Sekarang saya perlu uang itu, saya minta bos. Kata bos tadi, ini bosnya amanat luar biasa, bosnya wali gitu. Wali, apa enggak wali? Moro-moro pegawai tadi muncul ngomong saya minta uang saya. Kata bosnya tadi, ya iki loh hartamu kabeh. Ini toko beserta isinya dan uang yang ada di kasir dan lain sebagainya itu adalah hartamu, uangmu. Uangmu saya jadikan ini semuanya. Pegawai ini seneng kayak ngono ya. Tapi bosnya bagaimana? Wah nggak sanggup. Ini amanah jujurnya luar biasa kalau seperti itu. Ya. Zaman saiki, udah iso totalan dhisik. Ini luar biasa. Dan ternyata amalan tersebut, amanat ini dan lain sebagainya, itu bisa membuat orang selamat daripada keburukan-keburukan. Termasuk itu semuanya balasan dari Allah SWT itu nggak kudu nang akhirat. Paham ya? Karena apa? Balasan dari Allah SWT dari amal-amal soleh kita itu sebelum di akhirat, di dunia itu sudah dibalas. Tapi mungkin nggak full, disimpan kayak akhirat. Kalau kepingin tahu balasan full itu biasanya orang-orang non muslim. Nah, makanya orang non muslim itu suge-suge. Kenapa? Karena perbuatan baiknya dibalas di dunia. Akhirat, no way, kaono. Wah saya kan berbuat baik, lah kan tak kayak inang sudutnya. Kan sudah saya balas di dunia. Kamu jadi orang kaya. Ya, TP jadi milikmu. Ya. Tapi sudah saya balas semuanya di dunia. Kamu sekarang di akhirat nggak punya nasib, nggak punya bagian lagi. Bagianmu merokok, apa kok nggak beriman? Nah kalau kita bagaimana ya gitu. Ya mudah-mudahan kalau kita ini ya
Kita dikasih di dunia, ya, dikasih di dunia. Cuman ono batasane. Wallahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru lah, dan dikasih takdir. Nah, al-qadar seperti itu, minta sama Allah, wa barik lana fih, berkahi saya di dalamnya ya Rabb. Nah, berkahi kayak ngono. Oh, duit 10.000. Enggak 10.000 rek. Tak tukokno mangan. Tukokno mangan. Tukokno apa ciki? Tuku ciki. Ciki dibuka, lho 50.000. Iki barokah iki jenenge. Tutuk nombok 10.000 rek tak tombokno. Ndak barokah nek perkara iki judi gitu. Hakala. Wallahu taala alam bisawab. Saya sebenarnya mau ngisi dengan udhiyah cuman karena banyak ternyata. Ya. Ternyata banyak sudah pembahasan udhiyah, orang-orang sudah banyak yang paham. Mungkin yang tidak paham bisa ditanyakan saja dalam bentuk pertanyaan saja. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kita doa dulu, setelah doa baru kita pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri untha, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan فأهلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأجر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الغراب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Ini malam-malam luar biasa ya. Ini malam tarbiyah. Harinya namanya hari harinya itu namanya Yaumuz Zinah kalau bahasanya. Yaumuz Zinah. Biasanya kalau malam seperti ini itu adat para salafun saleh terdahulu ada namanya Matla'ul Hatab. Madad atau midad Matla'ul Hatab. Apa itu? Kalau orang zaman dulu itu malam-malam atau hari yang ketujuh itu namanya hari zina. Mereka itu biasanya cari kayu bakar untuk buat Idul Adha. Carinya kapan? Carinya hari 7. Kayu bakarnya nyari, kemudian malamnya mereka itu biasanya kumpul-kumpul. Nah, kita sudah kumpul-kumpul ini ya. Nah, malamnya kumpul-kumpul dan termasuk ini malam-malam luar biasa, termasuk malam dikabulkan doa. Minus dungo lah. Ya doa kita semuanya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Yang besar, yang kecil, yang tersembunyi, yang nampak, yang hanya Allah yang mengetahui. Dan apapun yang hanya Allah yang mengetahui, diampuni. Kalau sudah diampuni kabeh enak rek. Enak, kalau sudah diampuni itu kita ini main doding gitu. Pengen koyo ngono aku. Kedaten. Kalau nek diampuni kepengin koyo ngono, malaikat iki gregeten. Kan kaken dosa dodang doding. Kalau yang mau tanya silahkan. Yang mau tanya silahkan. Tentang udhiyah atau bab ini dan lain sebagainya, silahkan ya. Mengenai puasa Arafah itu, ada sebagian masyarakat itu berpatokan pada wukuf. Iya. Masalah puasanya itu pada hari itu juga. Itu gimana? Itu sampai ada videonya. Kapan hari ada yang nge-share ya? Ustadz Felix Shaw. Iya, ada di Hidayat juga. Yang benar itu puasa Arafah itu kapan? Tanggal 9 Zulhijjah. Arafah itu nama tempat. Di mana? Di Saudi sana, di Mekah. Nama tempatnya Arafah.
Dan orang supaya tahu ini tanggal 9 Dzulhijjah biasanya ditandai dengan adanya wukuf di Arafah. Wong sing nang Arafah gak poso rek. Orang yang wukuf di Arafah itu gak puasa. Semaput nek poso mereka itu. Tapi yang puasa siapa? Ghairul hajj. Selain orang yang haji. Nah sekarang kalau yang bukan haji gak panutannya, gak acuannya wukufnya. Itu ibadah beda lagi. Tapi acuannya adalah tanggalnya. Loh berarti tanggalnya ke Saudi. Loh apa melok Saudi kabeh? Tanggalnya bagaimana? Tanggalnya nggak ikut Saudi. Tanggalnya sebagaimana matlaknya. Tempat terbitnya si bulan. Nah, bulannya di sini itu atau hilal itu tadi beda dengan Saudi. Nah kalau Saudi sekarang ini misalnya tarbiyah, ya, hari Jumat ya, tarbiyah, maka kita belum tarbiyah. Kalau besok Saudi wukuf, maka kita adalah sunnahnya seperti itu. Dan nggak bisa dipas-paskan. Saudi masuknya Dzulhijjahnya nggak seperti itu. Makanya itu banyak kesalahan di situ. Dan nggak tahu saya kalau Muhammadiyah ya. Karena kebanyakan yang saya lihat ustadz-ustadznya Muhammadiyah yang mengatakan seperti itu. Felix Shaw itu bukan Nahdlatul Ulama, bukan NU. Oh bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak, mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka juga Ahlussunnah wal Jamaah. Cuman beda dengan kita. Ya. Nah, maka bagaimana? Sesuai dengan di negaranya. Berarti besok adalah Tarwiyah, hari Ahad adalah Arafah, hari Senin adalah Yaumun Nahar. Yaumun bahagia. Betul, mungkin yang lain silahkan. Sudah tidak ragu lagi orang. Jadi yakin. Ada yang lain? Apa tadi? Ini keliling. Apa Beb? Obatnya lara untuk anti nyerinya itu apa namanya? Kataflam. Kataflam. Ya, Rasul. Ikutin luar cabut. Aman. Betul, yang mau lagi? Yang mau tanya silakan ya. Pahalanya. Ya. Kalau atas nama pendapat atau terkuat itu mengatakan tidak boleh. Kalau atas nama ya. Tapi kalau dihadiahkan boleh. Jadi disembelih atas nama orang yang masih hidup. Lalu kemudian misalnya anak nyembelih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar.
Allahumma hadhihi udhiyah an atau li atau apa? Lillahi ta'ala. Selesai. Lalu kemudian selesai itu Allahumma taqabbal wa nuhdi wa uhdi thawaba dzalika ila ruh. Itu lebih aman. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau udhiyah untuk orang yang sudah wafat itu kalau tidak diwasiatkan tidak sah. Walaupun ada pendapat yang mengesahkan. Apa yang mau tahu? Oh, iya. Padahal yang lain? Yang bukan mahram. Sah, nggak ada persyaratan untuk imam dan makmum harus mahramiyah, itu nggak ada. Nggak ada syaratnya yang jadi imam harus ada mahram, itu tidak ada di dalam. Cuman kalau ada mahramnya lebih aman dari fitnahnya aja. Lebih aman daripada fitnah. Karena apa? Karena biasanya yang jadi imam kalau ada kiainya kan biasanya kiainya atau gurunya. Apalagi santri perempuan. Jadi tidak ada permasalahan. Sholatnya sah, pahalanya jamaahnya tetap sah. Tetap dapat. Ya, ini tadi ngomong pesantren Ustadz ini. Ini ada kabar juga Habib Segaf Baharun. Ya, sekarang dalam keadaan sakit, kita doakan supaya Allah kasih kesembuhan. Karena beliau Masya Allah keliling terus ya. Ustadz Segaf Baharun. Oh iya. أن الله يشفيه شفاء عاجلا مع اللطف والعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Fadhal, ada yang lain silahkan. Ya. Kalau apa? Belum mati dikuliti. Sah atau tidaknya hewan kurban itu ketika beberapa urat-urat yang ada di sini atau saluran pernafasan dan saluran makan terpotong. Al-bari, hulkum, ulmari dan lain sebagainya itu terpotong, maka sah. Adapun selanjutnya dalam keadaan masih kejet-kejet itu ya, masih drop kayak gitu, sembelihannya sudah sah tapi masih ada sedikit pergerakan, dikuliti, itu nyeksa namanya. Kalau nyeksanya bagaimana? Haram, tapi dagingnya tetap halal. Cuman yang dia lakukan adalah haram. Dan sembelihannya sah. Makanya itu kalau sudah disembelih sudah ditepas dulu, biarkan dia darahnya ngalir, ruhnya keluar, selesai baru dikuliti. Fadhal, ada yang lain? Naam. Minta sing gede. Sah. Yang penting nanti atas nama satu orang. Sah, dan kalau bisa itu sebagai hadiah. Seperti itu ya. Kalau bisa jangan utang, tapi sebagai hadiah. Utang pun sah sebenarnya. Tapi kan utang 5 juta buat beli kambing, sah. Bayarnya nyicil. Ikut tuku kambing, kamu tuku sepeda aja. Jadi seperti itu sah. Banyak sebenarnya permasalahan udhiyah ini. Banyak. Betul, ada yang lain? Kemarin Ustadz Ahmadi. Ya.
Iya, iya, ketok. Ya itu yang orang yang apa namanya yang kambing salah sembelih ya. Ada 10 kambing punya 10 orang. Tapi karena kecampur gak dikasih tanda akhirnya yang kambing ini dipotong ini atas nama ini, yang ini atas nama ini bagaimana? Kalau taradhin sama-sama ridho nggak masalah. Tapi kalau tidak maka ada yang namanya dhaman. Apa itu dhaman? Orangnya ganti rugi. Ganti rugi. Hah? Iya. Makanya kalau yang jadi panitia sedialah piloks. Pilok bocet. Tapi ojo bocet awak ngono ya. Apa nih misalnya inisial gitu ya. Sekarang ini ada kedok-kedoknya jual kambing dengan tapi jual belinya sah tapi caranya haram. Ya, apa itu? Jual beli kambing pakai SPG. Iku nggak payu, kambingnya nggak payu sebenarnya. Payu ini gara-gara SPG ini. Bahaya, Rek. Iya, itu takutnya seperti orang yang kemarin mau beli rumah dapat jandanya itu loh. Korban bukan di daerahnya sah. Tapi dalam bentuk bukan dalam bentuk kambing juga. Dagingnya dianukan sah, boleh. Walaupun ada yang ulama yang mengatakan yatarattab ala zalika karena gliz zakat. Itu ada yang mengatakan hukumnya seperti mindahkan zakat kan nggak boleh. Ya. Tapi dikatakan ada yang mengatakan bahwasanya termasuk mindahkan daging kurban. Tapi muktamad sah, boleh. Kenapa? Karena memang dianjurkan salah satunya itu daging kurban itu disimpan untuk bantuan orang yang kena korban bencana. Longsor di sana. Ini masih ada simpanan daging. Dan harusnya ada rumah seperti itu di sini. Ada. Hah? Jadi tempat yang menampung hewan-hewan kurban, daging hewan kurban, disimpan, dijaga di situ. Agar ada apa sih? Kulkasnya gitu. Ada freezernya. Nanti ketika di sana ada bencana bisa diambilkan dari sini untuk diberikan ke sana. Ojo wong bencana kurang gizi mbok kei mie. Tambah loro-loroan gara-gara kayak mie tok. Betul, mungkin yang lain? Yang di luar daerah tapi harus tawakil. Harus pakai lafaz tawakil. Iya. Di sana. Iya. Betul. Harus siapa tadi? Iya. Bidang tanah. Perempuan ya? Ya, yang perempuan ini tidak punya keturunan. Suaminya juga meninggal yang perempuan. Nah, sama yang perempuan ini digadaikan ke kakak yang pertama. Nah, setelah ini yang perempuan ini meninggal. Nah, sekarang tanahnya itu milik siapa? Kan nggak punya hak waris. Warisnya nggak ada gitu. Iya. Ya, karena sudah gada itu apa sih? Gada itu saya punya barang, saya anukan ke orang untuk dapat duit. Barang ini sebagai apa? Jaminan. Nah nanti dilihat, kalau memang itu jaminan uang dengan harga apa namanya sebidang tanah tersebut sama, maka saudara yang lain nggak dapat hak. Karena itu kan hutang. Hutang kan harus dibayar. Ya. Tapi ternyata sebidang tanah tersebut digadaikan dengan uang yang nominalnya tidak sampai seharga barang tadi itu. Ya. Misalnya ini tanah ini harusnya harganya 1 M. Ya. Digadaikan cuma 100 juta. Maka nanti itu sebagai pelunasan ya 100 juta itu diberikan, sisanya untuk ahli waris bagi 2. Oh iya. Kalau nggak dibagi seenak-enaknya,
si kakak laki tadi itu berarti ngambil keuntungan luar biasa itu. Ya, itu namanya apa namanya? Itu namanya penipuan itu namanya. Ya. Penikungan, korupsi lah ibaratnya. Fadhal, yang lain? Fadhal. Ini ada satu kambing seumpama. Kalau beli sekarang itu semua harga 2,5 juta. Nah, Kalau beli ketika hari Idul Adha karena udah mendekati, itu harganya jadi 2 juta. Berarti kan ada dua harga satu kambing, itu gimana, Mas? itu transaksinya kapan? Belum transaksi. Seumpama ada kambing ini, harga kambing kalau saya beli sekarang, itu harganya 2,5 juta. Oh, Kalau beli setelah lebaran ada harga satu, itu harganya turun. ya. Itu bagaimana? Itu siasat dagang. Bukan siasat dagang, siasat beli. Gimana itu? Gak apa-apa, bagus. Malah kalau bisa orang uangnya pas-pasan dan susah untuk beli, belinya ayam mutasyrik aja. Tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13 pagi. Nek ndak mbok dol mbok balik nang desa kan gak oleh duit. Ayo. Apa ngene-ngene? Ya wis pokoke 1,5 juta. Hah? Oh enggak kasihan gitu tuh enggak kasihan. Enggak kasihan. Ini ada mantan penjual kambing juga kok di sini. Enggak kasihan, kenapa? Kalau dia jual, dia insya Allah dapat pahala. Kan ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Repotnya dodol alat-alat sholat itu ngono iki. Alat sholat, alat ibadah, istasarung iki regane sakmene. Dolan nang aku tak gawe. Lah nek tak dolan wong iki ndak digawe ta. Ya, itu siasat beli. Artinya bagaimana? Bagus. Tapi kalau bisa ayam mutasyrik begitu dapat beli pagi langsung sembelih. Ya, karena sudah lewat bukan Idul Adha, bukan udhiyah namanya. Sudah lewat waktunya itu. Hah? Iya, tadi kami satean nih berarti. Ada yang lain? Ada yang lain? Enggak ada. Wallahu taala a'lam. Oh iya. Hah? Perasaan sampai ini benar atau kok mewakili?